Shalom saudara sekalian, bertemu lagi dengan saya, Exel Joshua Metikuel, dalam Renungan Harian GKI Kebon Jati. Setelah kemarin kita belajar dan merenung dari Raja Saul, maka hari ini tokoh yang akan menjadi bahan refleksi kita adalah Daud sang Raja bertalenta. Ya, kisahnya dapat kita baca dalam 1 dan 2 Samuel, 1 Raja-Raja 2 dan 1 Tawari. Selain itu pun kita dapat melihat karya tulisannya dalam kitab Mazmur. Saudara sekalian, jika kita membahas kelebihan dan kelemahan dengan titik yang sama-sama menonjol, dan jika kita membahas tentang kebajikan dan keburukan yang bercampur aduk di dalam diri manusia, maka Raja Daud menjadi salah satu contoh yang nyata yang cocok untuk membahas ini semua. Karena kehidupannya bagaikan roller coaster yang naik turun. Bapak Ibu, Daud merupakan sosok pemuda yang dilahirkan dengan begitu banyak talenta. Baik dalam bermusik, menjadi seorang penyair, ahli tempur yang cerdik, bahkan berparas rupawan. Jika ia hidup di zaman sekarang, mungkin sudah banyak orang-orang akan menjadi pengagum rahasianya ataupun fans dari Daud itu sendiri. Dengan talenta yang ia punya, Daud mencoba untuk mempergunakan talenta tersebut untuk menarik orang banyak agar mengikuti dia. Citranya yang baik membuat para pengikutnya begitu setia kepadanya. Bahkan, jika kita melihat 2 Samuel 18 ayat 2-4, maka kita akan melihat bahwa prajuritnya rela mati untuk Daud, karena Daud sendiri setia kepada pengikutnya. Dengan talenta yang Allah berikan kepadanya, membuat Daud mampu menyatukan setiap suku Israel dan Yehuda yang selama bertahun-tahun saling bersaing dan menghancurkan. Daud digambarkan sebagai seorang yang begitu ambisius. Dengan ambisi yang ada, ia berhasil memindahkan pusat kerajaannya dari Hebron ke Yerusalem. Walau berambisi saudara sekalian, tetapi sifat ini bukan untuk kepentingannya sendiri, melainkan juga untuk kejayaan bangsa Israel itu. Bertahun-tahun ia mengikuti setiap perangan untuk menaklukkan musuh-musuh Israel dengan memegang tujuan bahwa kemenangannya ini untuk memberikan ketentraman dan kedamaian bagi masyarakatnya. Itulah Daud, seorang raja yang dianggap sejati karena tahu setiap cara untuk melindungi dan menaungi setiap rakyatnya. Ia dianggap sebagai berkat yang diberikan Allah kepada rakyatnya. Bukan hanya sebagai raja yang baik, tetapi ia hadir juga sebagai seorang sahabat yang setia kepada temannya. Dalam bacaan kita adalah Yonatan anak Saul. Menjadi seorang manusia yang berasal dari ketidakpunya apa-apa dan menjadi penggembala dan penyair, membuat Daud dianggap menginspirasi orang-orang kecil untuk bisa menduduki jabatan tinggi di dalam masyarakat. Sayangnya saudara sekalian, ketika seorang telah besar namanya bahkan menjadi seorang raja, Daud pun tersandung dalam dosa. Dosanya saat merebut Betsheba, istri Uria orang Het, membuat ia jatuh ke dalam dosa. Setelah itu pun Daud tidak menghadirkan figur ayah yang baik dan yang memiliki jiwa kepemimpinan di tengah keluarga, dan hal ini membuat anak-anaknya saling membunuh dan memberontak ia. Dapat kita baca tentang kisah Absalom. Selain itu saudara sekalian, dosa yang dilakukan Daud adalah bertindak kejam. Tidak peduliannya serta haus akan darah dan kemenangan membuat ia senang untuk melakukan kekejaman.
Hal ini dapat kita baca dalam 1 Samuel 27 ayat 9, 2 Samuel 8 ayat 2, dan 2 Samuel 16 ayat 7-8. Karena sudah begitu banyak darah yang ia tumpahkan, maka Daud menerima sebutan orang berdarah. Dan hal inilah membuat Allah tidak mengizinkan Daud membangun bait suci. Saudara sekalian, Daud adalah seorang pendosa sekaligus pribadi yang religius. Ia hidup dan mati sebagai seorang pendosa yang jujur dan yang tahu mencintai Tuhan dan sesama. Sekalipun dikelilingi oleh harta yang berlimpah, berkat dari bakat-bakatnya, pengikut yang setia, kekuasaan yang besar, tetapi ia sadar dengan betul bahwa ia memerlukan Tuhan di dalam hidupnya. Dari Daud kita belajar bahwa sedekat-dekatnya kita dengan Tuhan, ternyata kita masih sanggup berbuat dosa yang begitu jahat. Daud bersinah dan untuk menutupi dosanya, ia membunuh seseorang. Dari Daud kita belajar bahwa pertobatan adalah suatu keniscayaan dalam menghadapi dosa pribadi. Setelah ditegur oleh Nabi Nathan, Daud pun bertobat dan memohon belas kasih Tuhan. Ia pun bersedia menanggung akibat buruk dari dosanya, yaitu terusir dari kerajaan dan terancam untuk dibunuh oleh putranya sendiri. Daud tahu itu adalah ganjaran atas dosanya dan ia menerima dengan pasrah. Bercermin dari kehidupan Daud, maka kita belajar bahwa apa yang dimiliki di dunia pada saat ini bukanlah hal yang terutama yang harus kita jaga, tetapi keintiman kita dengan Tuhan dan hidup takut akan Tuhan merupakan hal yang perlu kita jaga. Takut akan Tuhan berarti kita menghormati Tuhan dan menaati setiap kehendak-Nya dengan sepenuh hati dan kasih yang tulus. 2 Samuel 23 ayat 3-4 mengatakan, Allah Israel berfirman, gunung batu Israel berkata padaku, apabila seorang memerintah manusia dengan adil, memerintah dengan takut akan Tuhan, ia bersinar seperti fajar di waktu pagi. Pagi yang tidak berawan, yang sudah hujan membuat berkilauan rumput muda di tanah. Demikianlah renungan kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.